Pak Bapak ini selaku pelaksana Demplot kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Utara dengan mitra kita dari Korea Selatan terkait dengan penggunaan jilet. Bapak ini atas nama siapa? Pak Rais, Pak Rais. Pak Rais di desa apa ini Pak Rais? Desa Banyurip, Oh, desa Banyurip, Kecamatan Bone-Bone. Bone-Bone, Kabupaten Utara ya, Pak Utara, Rais, ya, iya. Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Rais, selama jadi peserta Demplot, peningkatan atau dampak dari padi yang Bapak tanam ini setelah menggunakan jilet, kira-kira menurut tanggapan Bapak selaku petani peserta bagaimana? Meningkat Pak, naik hasil jilet dibanding yang lalu-lalu. Oh begitu. Iya. Ya. Setelah pakai jilet, Iya, ada sedikit peningkatan sebelum pakai jilet. iya, sebelum pakai jilet. Jadi kalau seperti itu harapannya Pak Rais selaku petani padi yang ada di Desa Banyurip, Kecamatan Bone-Bone, tentang jilet ini ke depan seperti apa Pak Rais? Ya harus kita itu kalau memang lancar terus ini jilet, kita harus memakai terus supaya kita hasil panen kita meningkat. Iya, Harapannya ke perusahaan. perusahaan Nah, juga. Kalau harapan seperti itu ke perusahaan, kalau ke pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat kira-kira seperti apa dengan jilet ini? Ya kalau memang dari perusahaan jilet dari pemerintah, ya kita harus juga minta bantuan lah bagaimana dari pemerintah supaya ada bantuan jilet ke petani. Ya, supaya petani meringankan juga bebannya dari petani supaya bisa meningkat hasilnya. Iya. Jadi dengan harapan seperti ini Pak Rais mengharapkan bahwa dengan produk jilet ini perusahaan dengan pemerintah daerah bisa bermitra, ya Pak Iya, Rais? bisa. Bermitra. Iya. Mudah-mudahan harapan Pak Rais ini pemerintah mendengar dan perusahaan juga mendengar, mitra itu akan terjadi ke depan. Ya. Insya Allah. Jadi ini Iya. juga saya perlu sampaikan ke Pak Rais bahwa perusahaan Korea ini insya Allah ke depan akan membangun sebuah kantor di Kabupaten Utara untuk dijadikan tempat Pak Rais berkomunikasi Dengan dengan pihak perusahaan. iya. Kira Oke. begitu ya Pak Rais. Mudah-mudahan jilet tetap jaya di Luwu Utara. Luwu Utara. Nih nama Bapak siapa Pak? Awaludin. Pak Awaludin ya. Kelompok tani apa Pak? Mariri 2. Mariri 2 ya. Saya mau tanyakan Pak, bagaimana Bapak selama ini pakai jilet dengan yang tidak pakai jilet? Perbedaannya seperti apa Pak? Perbedaannya kalau tidak pakai jilet ya biasa-biasa saja. Kalau yang memakai jilet ya lumayan lah, Berarti sekarang ini peningkatannya cukup. ya, ada kelihatan nampak bagus ya. Berarti ada fungsinya betul jiletnya ya Pak ya, ada hadir fungsi. di Mariri ya. Iya. Jadi mengenai jilet harapannya Bapak ke depan ini seperti apa Pak? Baik dengan perusahaan atau dengan pemerintahan. Kalau dengan pemerintahan Bapak harapannya seperti apa kepada pemerintah yang setempat yang ada di sini? Kedepannya kalau bisa ya bisa dibantulah. Ya. Ya, supaya dianggarkan untuk Ya. daerah ya, untuk Ya. program tani supaya menjadi petani yang milenior, milioner kan ya. Ya. Oke lah, terima kasih Pak Ardi. Ya, Bapak siapa ini Pak namanya Pak? Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman juga memakai jilet juga ya Pak ya? Iya. Ya, bagaimana Pak perbedaan jilet dengan yang tidak pakai yang dulu Pak? Kalau kita pakai jilet itu daunnya bagus, lebar, baru hijau. Yang tidak pakai jilet agak merah daunnya. Sudah terbukti di sawah saya, sawah agak-agak rendah,
memang daunnya itu beda dibanding yang tidak pakai jilet. Kalau pakai jilet memang daunnya itu lebar baru hijau terus, lama baru kuning. Kalau masalah Dulu mengenai postur tanah Pak ya, saya pernah bertanya sama Bapak dulu waktu ke sawah, katanya setiap nginjak sawah kakinya kuning, ya, katanya. Kuning ya. kuning airnya. Setelah pemakaian jilet katanya bersih nih Ya, kakinya, bersih, tidak nggak- kuning tidak begitu. kuning seperti dulu karena itu teh besi. Jadi zat besi hilang ya besinya hilang, kalau ya. kena jilet ini ya. Jilet. Oh ya. Jadi bagaimana Bapak harapan kedepannya untuk mengenai jilet ini Pak? Ya mudah-mudahan jilet ini ada terus di Luwu Utara, Kecamatan Bone-Bone, mudah-mudahan, dan harganya juga tidak terlalu melambung. Ya, Siap, kalau mudah-mudahan. masalah Iya. harga itu insya Allah kami kondisikan Pak ya. Kalau masalah petani yang tetap bermitra ke kami, jangan mendengar isu-isu yang di luar, tetaplah hubungi kami karena kami yang pantau langsung dari sini kan ya. Nanti ke depannya mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini ke depannya Gilead semakin di sini membantu betul untuk petani yang ada di sini ya, program ke depannya. Ya, saya mau tanya Pak siapa Pak? Pak Umar. Kelompok tani apa Pak? Mariri 2. Mariri 2. Bapak juga menggunakan pupuk Gilead ya Pak ya? Ya, pakai. Pakai ya. Apa perbedaannya ndak pakai dulu dengan yang sekarang pakai Pak? Wah, itu beda perbedaannya Pak, pakai dengan tidak. Pertama, daun bagus agak lebar, sedangkan tidak pakai cepat merah juga. Sekarang Gitu ya. merah. Terus mengenai padinya Pak bagaimana? Padinya dia punya butir itu montok. Betok ya setelah pakai Gilead ya Pak ya. Iya. Jangan soal. Jadi harapan ke depan Bapak seperti apa mengenai Gilead ini? Ya, mudah-mudahan jidat bisa diproduksikan terus kepada petani, dan bantuannya dengan pemerintah kepada petani bisa dibantu sedikit ya. Siap. Insya Allah mudah-mudahan Gilead ini kehadiran di desa apa? Desa Banyurip ini bisa membantu betul petani yang ada di sini. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Saya selaku perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara berada di lokasi Demplot Gilead kerjasama dengan Pemda Luwu Utara dalam rangka bagaimana pemerintah berusaha semaksimal mungkin mencari mitra untuk dalam rangka peningkatan pendapatan petani khususnya di petani sawah. Alhamdulillah kami di pemerintah daerah Luwu Utara bekerjasama dengan perusahaan dari Korea Selatan telah melakukan demplot di kurang lebih 13 kecamatan. Luasan demplot yang telah bermitra dengan pihak perusahaan itu sebanyak kurang lebih 61,35 hektar. Salah satunya yang ada di Desa Banyurip ini, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, luasannya kurang lebih sekitar 5 hektar. Dari 5 hektar ini alhamdulillah yang berada di tengah-tengah kita ini, keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan oleh seorang penyuluh kita, saudari Saldi Viviani. Ibu Saldi ini adalah penyuluh yang ada di Desa Banyurip bersama dengan pendamping-pendampingnya penyuluh ini. Ibu siapa namanya? Ibu Harmiati. Maskernya dulu Dinda dikasih keluar. Ya. Ibu Harmiati dengan Ibu Ulfa. Ilpa Diwaya. Ulpa Ibu. Ulpa ya. Beliau-beliau inilah yang melakukan pendampingan Gilead di Desa Banyurip, mendampingi petani baik secara kelembagaan maupun secara teknis perlakuan Gilead di lapangan. Saya perlu komunikasikan dulu ke Ibu Saldi selaku penyuluh di Desa Banyurip. Bagaimana menurut pendapatnya Ibu Saldi selaku PPL ini setelah Gilead ada di Banyurip, kira-kira dampaknya seperti apa pendapatannya? Kalau dilihat dari hasilnya secara fisik saja, secara kasat mata kan sudah kelihatannya bahwa memang lebih baiklah daripada musim-musim sebelumnya. Ya, dan caranya kami selama ini bekerja sama dengan Gilead itu, kita mengadakan pertemuan rutin itu setiap hari Senin. Jadi kita bikin jadwal itu
setiap hari Senin itu kita mengontrol baik itu penggunaannya maupun hanya mengontrol saja keadaan tanaman seperti itu. Jadi setiap hari Senin kita bikin jadwal ya. Iya, setiap hari Jadi Senin. semua yang ikut dalam demplot, petani-petani yang ikut dalam demplot itu sudah pasti setiap hari Senin itu kita akan berada di sini untuk baik itu aplikasi pupuknya maupun hanya untuk mengontrol keadaan tanaman saja seperti itu. Jadi itulah kira-kira trik-triknya teman-teman penyuluh di lapangan selama pendampingan beliau menentukan jadwal. Ternyata jadwal itu setiap hari Senin semua petani demplot yang masuk bermitra dengan Gillette sebelum turun ke sawah harus melakukan Kita kumpul dulu ya, kumpul bareng lah Ya, istilahnya. setelah itu kan kita kumpul lagi apa masalahnya, kendalanya, kita carikan solusi sama-sama. Betul. Ya. Jadi saya kira tugas dan fungsi teman-teman penyuluh di lapangan terkait dengan pengawalan program yang dimitrakan antara Pemda Luhut Utara dengan perusahaan Gillette dari Korea Selatan yang insya Allah lokasi yang ada di Desa Baju Urip ini seluas kurang lebih 5 hektar. Rencana akan kita lakukan panen perdana dengan pemerintah daerah Kabupaten Luhut Utara yang insya Allah akan dihadiri dengan Ibu Bupati untuk melakukan panen perdana. Harapan dengan peradaan Gillette di Kabupaten Luhut Utara ini peningkatan dan pendapatan petani semakin meningkat. Itu harapan kami selaku pemerintah daerah. Saya kira dari kami mewakili pemerintah dengan teman-teman penyuluh, terima kasih atas pendampingannya dan jangan lupa hari Selasa kita kumpul lagi di lokasi yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.